Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kuartil. Silakan siapkan catatannya, fokusnya juga, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran ini, agar ilmunya lebih mudah kalian pahami. Baik, sudah siap semuanya? Kita lanjutkan ya. Apa yang dimaksud dengan kuartil? Ada yang tahu? Apa ya kuartil? Kuartil adalah membagi data setelah datanya diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Jadi untuk mencari kuartil nanti harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil 1, lambangnya Q1. Ini biasanya juga disebut dengan kuartil bawah. Kemudian Q2 disebut dengan kuartil tengah, dan Q3 disebut dengan kuartil atas. Jadi kalau misalkan nanti tentukan kuartil bawah berarti Q1, tentukan kuartil tengah berarti Q2, tentukan kuartil atas berarti Q3, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kuartil yang akan kita pelajari ada 2 macam, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, kita harus mencari dulu posisi atau letak dari kuartilnya. Cara mencari letak kuartilnya, kita gunakan rumus ini. Letak QI, I-nya itu nanti diganti dengan 1 atau 2 atau 3. Jadi kalau kuartil 1 berarti I-nya diganti dengan 1. Kalau kuartil 2, I-nya diganti dengan 2. Dan kalau kuartil 3 berarti I-nya diganti dengan 3. Letak QI sama dengan I dikali N tambah 1 per 4. Q kuartil data ke I, N itu banyak data. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan Q1 dari data berikut. Ini datanya 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Penyelesaiannya, sebelum dimasukkan ke rumus, kita harus urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita masukkan ke rumus letak Q1-nya, ya. Letak Q1 sama dengan I dikali N tambah 1 per 4. I-nya ganti dengan 1 dikali N-nya ada 14, jadi 14 tambah 1 per 4. Hasilnya 15 per 4, atau 3 per 4. Berarti nanti kita akan mencari data ke 3 per 4. Karena ini bukan bilangan bulat ya, jadi kita harus mencarinya seperti ini. Q1 sama dengan data ketiga diambil dari 3 yang bulatnya, data ketiga ditambah 3 per 4 kali data keempat dikurangi data ketiga. Nah, ini selalu kita ngambilnya data yang di atasnya 1 tingkat.
Kalau misalkan di sininya 7 3/4, berarti data ke-7 ditambah 3/4 dikali data ke-8 dikurangi data ke-7. Begitu ya. Jadi ininya tergantung dari X4 dan X4 dan X3-nya itu tergantung dari soalnya. Kalau misalkan di situnya 6 3/4, berarti data ke-6 ditambah 3/4 dikali data ke-7 dikurangi data ke-6. Ya. Baik. Selanjutnya data ketiganya adalah 4. 1 2 3. Nah, data ketiganya 4 ditambah 3/4 dikali data keempatnya, berarti pinggirnya 4 juga. 4 dikurangi 4. 4 kurangi 4 berapa? Ya, 0. 0 kali 3/4 0. Berarti 4 tambah 0 4. Jadi Q1-nya adalah 4. Begitu ya. Paham ya semuanya? Kita lanjutkan ya. Sekarang kuartil data berkelompok. Untuk mencari kuartil data berkelompok, kita harus mencari letak kelas kuartilnya di mana. Untuk mencari letak kelas kuartilnya, kita gunakan rumus letak I sama dengan I/4 kali N. I-nya nanti kita ganti tergantung dari soalnya. Bisa, kalau kuartil 1 berarti I-nya ganti dengan 1, kalau kuartil 2 berarti I-nya ganti dengan 2, dan kalau kuartil 3 berarti I-nya ganti dengan 3. Nah, kemudian kita setelah ketemu nanti kelas kuartilnya ada di kelas berapa, baru kita masukkan ke rumus ini. QI sama dengan tepi bawah ditambah I/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil dikali lebar kelas. Keterangannya, QI kuartil data ke I, N banyak data, TB tepi bawah kelas kuartil, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F itu frekuensi kelas kuartil, dan N lebar kelas. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lihat contohnya. Tentukan Q3 dari data berikut. Ini datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita bakal mencari Q3 ya. Oke. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita buat dulu frekuensi kumulatifnya karena di rumusnya kita butuh frekuensi kumulatif. Kita tambahkan satu kolom di pinggir frekuensi mencari frekuensi kumulatif. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk mencari frekuensi kumulatif tinggal dijumlahkan saja ya. Oke. Kemudian cari letak Q3-nya ada di kelas berapa. Q3 itu berarti rumusnya I/4 kali N, berarti 3/4 dikali N-nya banyak tadi 40, berarti 3/4 kali 40. Hasilnya 30. 30 ada di kelas ke 1, 2, 3, 4. Kelas keempat. Jadi kelas kuartil ketiganya berada pada kelas keempat. Terus kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya berarti 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas keempat itu 23. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya adalah 10. Lebar kelasnya
50 dikurangi 40 sama dengan 10. Baru kita substitusikan ke rumusnya. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah I per 4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil dikali lebar kelas. 69,5 ditambah 30 dikurangi 23 per 10 kali 10. 10 sama 10 ini kita bisa coret, jadi tinggal mengurangi 30 dengan 23. 30 dikurangi 23 berapa? Ya, 7. Jadi 69,5 ditambah 7. Hasilnya 76,5. Jadi kuartil ketiganya adalah 76,5. Bisa kalian pahami ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Ternyata slide tadi adalah slide yang terakhir. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.